Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother and sister, welcome back to my channel Doli Hartono. Kali ini kita ada di segmen obrolan horor. Jadi untuk kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman pribadi gue sendiri. Jadi pengalaman ini itu gue dapet ketika waktu itu tuh gue sedang merayakan atau jalan-jalan kelulusan sekolah. Jadi pada awalnya ini kita biasa kumpul nih di sekolah gitu. Kumpul di sekolah, ketika udah pada kumpul, persiapanlah kita berangkat ke pantai. Awalnya ya nggak ada hal apapun sih, have fun gitu. Ketika kita berada di dalam bis ya kita bercanda, ketawa-ketawaan, nyanyi-nyanyi lah segala macem. Dan habis itu sampailah kita ke pantai. Jadi di pantai ini itu kita dari pihak sekolahan ya, bukan kita maksudnya dari pihak sekolahan itu dia menyewa sebuah villa, tapi villanya itu kayak berbentuk rumah susun. Jadi dia tuh kayak apa ya, ruko gitulah modelnya. Tapi ada balkon, jadi balkonnya itu ngarahnya ke pantai gitu. Nah dari villanya ini tuh kan dia ada 3 tingkat kan. Jadi masing-masing tingkatnya itu kan ada beberapa kamar gitu. Jadi ya sebutannya apa ya, ya pokoknya kayak rumah susun lah gitu modelnya ya. Terus kita itu, gue sama kelasan gue ini dapet kamar di lantai 3 waktu itu tuh. Lantai yang paling waktu itu tuh ada 4 lantai. Jadi kelasan gue itu dapet lantai di lantai 3. Nah, kita masuk ke kamar, ya persiapan, naruh baju, ganti pakaian, naruh barang-barang kita gitu kan di sana. Biasa aja, happy gitu. Ya seperti halnya yang biasalah, kita kumpul, ngobrol, ya seperti mau kelulusan gimana sih kita happy lah, hepan gitu. Nah pas malamnya tiba, jadi kan posisinya itu kita berangkat pagi-pagi, itu sekitar jam 6. Nah sampai ke pantainya ini itu jam 2 atau mau mendekati asar lah gitu. Nah sebelum malam tiba kan ya seperti biasalah kita ngobrol dulu di dalam kamar. Pokoknya ya intinya mengobrolkan malam kita mau ngapain kayak gitu. Nah malamnya ini kan dari pihak guru ataupun dari panitia akan menyelenggarakan sebuah acara yang bisa dibilang apa ya, kayak perpisahan lah gitu, salaman sama guru, meminta maaf sama guru kayak gitu kan, dengan semasa kita di sekolah itu berbuat salah banyak gitu sama guru. Nah jadi momen-momennya itu nanti pas di panggung, dibikin acaranya nanti malam gitu. Nah jadi kan gue sama anak-anak ini kan ya kita sehabis acara ya kita mau ngapain gitu kan ya. Entah itu kita mau di pantai, mau di pinggir pantai, mau nyantai gitu, mau sambil nyanyi-nyanyi, sambil santuy lah pokoknya lah. Terus malamnya tiba nih, kita kumpul di kamar buat persiapan kita menuju ke tempat panggung yang udah disediain di pinggir pantai gitu. Beres, kita berangkat ke panggung, itu nggak ada yang namanya gangguan ataupun hal-hal yang ngeganjel, itu belum ada, dari situ tuh belum ada. Nah sehabis acara selesai kita kan balik ke kamar gitu kan. Di kamar ya kita biasa ngobrol aja gitu sambil nunggu waktu malam banget, maksudnya kayak malam jam 11, jam 12 gitu. Itu kan beres-beres acara itu jam 9 apa setengah 10 gitu.
kamar nih kumpul, wah biasa lah ngobrol nonton TV gitu. Nah pas di ruang tamu, jadi kan temen gue ada yang jahil nih. Di situ kan di ruang tamu kan ada gue, ada temen gue berdua tuh, yang satu namanya Beler, yang satu namanya Bagus. Berempat deng, sama si Kiki dulu tuh. Nah si teman gue yang empat ini itu kan dia masih di bawah, jadi dia tuh ya mungkin gak tau lah gitu lagi ngapain gitu di bawah. Gue cowoknya berempat nih di atas yang balik ke kamar mau nyetel TV nih, ya sebenarnya apa ya, gabut lah gitu sambil nunggu malam, ya udah nih nyetel TV. Pas duduk di sofa yang emang ada di ruang tamu gitu kan, duduk nih gue, Beler sama si Kiki, duduklah gue di situ kan. Ketika gue duduk, TV mati. Gue bertiga ini lagi nyari remote kan. Ketika gue lagi sambil nyari remote, nah tiba-tiba tuh TV nyala sendiri gitu kan. Kaget gue spontan. Lah, kok nih TV nyala sendiri? Kata gue. Yang ketiga juga spontan kan, kaget gitu. Nggak taunya ya teman gue yang satu nih si Bagus tuh jahil. Taunya remote-nya kan sama dia. Ya udahlah, maksudnya have fun gitu kan. Wow, udah rasain takut kayak gimana gitu. Tiba-tiba TV nyala apa segala macem gitu. Nah, ketika pas lagi nonton TV ini, jadi kan kita di ruang tamu itu kamarnya kan dia ada dua apa tiga gitu. Nah kamar buat ceweknya itu kan ada dua, jadi kan lebih dominan banyak itu kan cewek, yang cowok itu dipakai yang paling depan kan, yang cewek itu yang di belakang. Nah di kamar yang bagian belakang deket balkon kan dipakai buat cewek. Itu tiba-tiba temen gua histeris teriak gitu kan, wah pokoknya ya teriak nggak jelas lah kayak gimana sih gitu. Kaget gua spontan kan sama temen gua nih yang cowok berempat, samperin lah ke kamar. Kenapa wah pokoknya ya kayak kesurupan lah gitu, matanya melotot gitu kan. Jadi dia posisinya tuh terlentang gitu kan, terus kayak bergerak gitu kan, maksudnya kayak berontak gitu, kayak pengen ngapain, gue nggak tahu lah, mungkin yang namanya orang kesurupan. Pas gue datangin kan, jadi posisi gue itu kan dia ada di, gue ada di kepala dia gitu, jangan otomatis kan dia terlentang nih, terus gue di belakang, di lagi berdiri di dekat kepalanya gitu kan. Nah ketika gue berdiri, nah temen gue yang kesurupan itu ngeliatin gue melotot. Ya udah gue mah kan jatuhnya orangnya apa ya, ketika ada hal-hal yang kayak gitu mah kan ya gue mau bercanda gitu ya, maksudnya ya ngapain sih dia anggap serius gitu sama hal-hal yang gitu ya, walaupun mereka ada tapi ya ngapain gitu ya mesti takut gitu. Ketika temen gue ini ngeliatin gue sambil melotot gitu kan, kata gue gini, kenapa lu ngeliatin gue, ngapain lu melotot sama gue, emang gue cau, kata gue gitu kan, maksudnya ngapain lu ngeliat gue, emang gue pisang ngeliatin, maksudnya kayak gitu. Wah kesel tuh temen gue yang kesurupan yang cewek, makin ngeberontak gitu kan. Ya kan gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya ya gue nggak punya istilah kata ilmu yang emang ataupun cara buat ngeluarin nih, yang namanya gue masih sekolah gitu kan, ya gue nggak ngerti lah, maksudnya ya jauh lah gitu gue dari pengetahuan agama gitu dulu. Nah dipanggil lah security, dipanggil ke bawah ke atas tuh security kan, diobatin lah sama security, jadi ya keluarin gitu kan si makhluk yang ada di dalam temen gue ini gitu. Jadi kan yang pertama kesurupan ini kan temen gue itu namanya ya Milea lah ya disebutnya, maksudnya bukan disebutnya gue nggak mau nama aslinya gitu ya, sebut aja namanya Milea gitu. Beres nih si Milea gitu kan kesurupan. Habis itu temen gue yang cewek, masih yang cewek nih kena, namanya kita sebut si Nina lah ya, si Nina di kamar teriak tuh ngeberontak. Di situ kan dia ya namanya dia kan jatuhnya gimana ya, dekat gitu, maksudnya dekat, maksudnya sering ngobrol sama cowok, maksudnya ngumpulnya tuh sama cowok. Nah pas yang cowok kan berempat nih, beres kejadian kan dia ngobrol nih, dia terus ada teman satu dua cewek termasuk si Nina ini kan di kamar depan nih ngobrol. Nah ketika ngobrol tiba-tiba nih si Nina kayak gimana ya, dia lagi posisinya lagi duduk gitu, lagi biasa ngobrol biasa lagi duduk, tiba-tiba tuh dia kayak wah kayak ngelontarin, pokoknya kayak orang kesurupan gitu, kemasukan, teriak-teriakan, nangis gitu.
Gue kaget spontan, kata gue, waduh, kata gue, masuk lagi, kata gue gitu. Jangan-jangan nih setan yang sebelumnya masuk ke teman gue yang di Similea nih. Ya udah beres dari situ, pegangin kan sama teman gue nih, si Bagus, si Beler, sama si Kiki. Terus temen gue yang cewek yang lainnya juga ya bantu buat ngedoain, maksudnya ngedoain ya baca-baca surah-surah pendek lah gitu buat supaya si makhluknya ini keluar gitu. Cuma ya alhasil mungkin ya masih kuat gitu, si makhluknya pengen berada di dalam tubuhnya temen gue ini. Ya udah, panggil lagi lah security-nya, panggil ke bawah, beres ke atas, masuk nih security, ya biasa dikeluarin. Jadi si teman gue ini ya, tapi gue ngelihatnya keren gitu, maksudnya dikeluarinnya tuh dipegang punggungnya doang gitu, diginin gitu, sek keluar gitu. Wah, kata gue keren, wih, kata gue gitu kan. Beres nih, udah. Nah, security-nya titip pesan kayak gini, hati-hati aja gitu kalau di sini gitu sama penunggunya, kata security. Kalau apa-apa permisi, jangan sembarangan, katanya. Udah, gue bilang kan, oh iya pak, makasih pak ya, gitu, mohon maaf mengganggu, ya nggak apa-apa, kata security-nya. Turun lagi tuh security. Nah, gue kan berdua nih sama si Kiki nyari air putih. Pas gue di kamar, air putih pada habis, ngeliat galon habis gitu. Ya udah, kata gue inisiatif kan, gue masih Kiki ini itu buat ke bawah nyari warung yang jual isi ulang galon lah gitu. Berdua nih gue masih Kiki, turunlah gue ke bawah kan. Itu kan gue posisi di lantai 3 ya, otomatis kan gue ngelewatin lantai 2, lantai 1 gitu. Gue sama si Kiki jalan, ketika gue jalan ini turun pas di posisi lantai 2. Jadi kan dia posisi tangganya itu kan ngelingkuk ya, jadi turun, muter, turun gitu. Nah pas gue turun ke lantai 2, terus mau ngelingkuk nih, maksudnya muter gitu, turun lagi ke lantai 1 gitu. Pas posisi di lantainya 2 ini, posisi gue kan gue ada yang di sebelah kiri deket pegangan tangga itu kan. Nah teman gue si Kiki ini dia ada sebelah kanan gitu, otomatis dia tuh di arah adanya di tembok atau di posisi kamar gitu. Nah pas posisi kamar itu kan tangga turun, terus pas belokan lingkukan begini, nah pas lingkukan itu kan ada kamar kosong di situ kan. Nah pas turun, nggak tahu kenapa nih ya, teman gue ini si Kiki kayak orang kaget gitu. Gue kan yang bawa galon gitu. Temen gue yang si Kiki pas turun kaget gitu spontan. Kayak gini mana sih gitu. Kaget lah pokoknya, kayak ngeliat sesuatu hal yang emang kayak gue nggak bisa ngeliat gitu. Kata gue gini, lu kenapa Ki? Kata gue gitu. Enggak apa-apa, kata si Kiki. Udah yuk bawah lanjut gitu. Tapi pas turun ngarah ngelingkup begini, dia tuh rada nyender gitu ke gue. Jadi kayak orang menghindar. Jadi temen gue tuh pas turun posisinya pas ngelingkup gini tuh jadi kayak ngehindar gitu. Jadi ngedeketin gue, jadi dempetan gitu kan. Gue sama si Kiki. Kata gue, ngapa kata gue si Kiki kan. Udahlah kata gue, udah biarin lah kata gue. Pas turun di bawah kan gue ngomong, pas udah sampai bawah nih di jalan raya, gue lagi nyari tempat buat isi air galon. Gue ngomong, Ki, lu ngapa tadi di lantai 2? Terus tiba-tiba lu kayak orang kaget, terus lu tiba-tiba ngedeketin gue gitu pas ngelewatin mau keturun ke lantai 1. Enggak apa-apa gitu, masih nggak mau ngejawab tuh. Gue pun penasaran ya orangnya, jadi apa sih nih orang, kata gue gitu. Beres dan ngambil galon, nemu, baliklah gue mau ke kamar. Nggak lama si Kiki cerita, Dol, lu bagian sini ya. Jadi pas naik ke atasnya tuh, gue jalannya tuh yang di deket tembok, yang deket pintu masuk yang kamar tuh. Nah, temen gue yang si Kiki, dia yang di pegangan tangga, jadi ditukar lah gitu. Oh ya udah, kenapa sih emang, kata gue gitu. Enggak, tadi gue kayak ngeliat ada nenek-nenek katanya pas di depan pintu yang turun tangga melingkup turun lagi kan, pas posisi lingkup itu kan ada pintu kamar. Nah di situ si nenek-neneknya, tapi posisinya di pojok. Pas di situ si Kiki mau turun kan dia kaget kan. Nah dia tuh ngeliat ada nenek-nenek. Nah kata gue,
lu kenapa, udah turun kata si Kiki kan gitu. Pas turun tuh si nenek-nenek ininya tuh ngeliatin terus gitu. Pas turun makanya si Kiki kan kayak orang ngindar ya, itu mungkin jadi si Kiki tuh ngomong katanya ya gua, makanya gua pas deket pintunya itu gua ada deket sama lu gitu jalannya, ya gua ngehindar, bukan ngehindar ya, jadi kayak orang mau jalan cuma si ada yang ngalangin gimana, jadi kita kayak kayak ngalang kayak ngelewatin gitu gimana, kayak gitu kata si Kiki. Kata gue kan ya gue mah nggak ngelihat apa-apa ya, ya yang gue lihat mah pintu aja kosong gitu. Beres ke atas. Nah, temen gue kan ada yang namanya Putri. Jadi si Putri ini itu bisa dibilang bapaknya ya, bapaknya itu bisa lah, wah kayak bisa buat pokoknya orang yang ngerti tentang hal-hal makhluk halus lah kayak gitu. Putri ngomong bapaknya itu SMS. Dulu kan masih zaman-zamannya SMS ya. BBM lah dulu mah ya. BBM juga masih awal-awal sih, belum ngetren banget gitu. Tapi kayak baru masih SMS lah dulu mah gitu ngetrennya. SMS tuh bapaknya Putri ngomong kayak gini. Put, di sana hati-hati ya, kata bapaknya nih. Di sana ada nenek-nenek katanya. Tapi itu nenek-nenek baik, niatnya mau ngejagain, kata bapaknya gitu. Pokoknya di sana hati-hati, kalau ada apa-apa permisi, kalau ada apa-apa minta maaf dan assalamualaikum kalau mau masuk ke kamar ataupun mau keluar kamar atau mau ke tujuan mau kemana gitu. Nah, kontak dong temen gue si Kiki kan ngomong lah, nenek-nenek katanya gitu. Barusan gue baru banget ngeliat ada nenek-nenek pas di pintu lantai 2 katanya, bisa kebeneran gitu. Iya kata Putri, ini apa gue bilangnya baik kok, nggak gimana-gimana, nggak ada maksud yang buat ngeganggu ataupun yang jahil, nggak ada kok gitu. Nah, pas beres-beres itu kan ya udahlah gitu, ya udah ngapain ya, yang udah mah udah gitu bagi gue ya, maksudnya ya udahlah gitu, gue pengen happy, gue pengen duduk di balkon sambil nyantai gitu kan, sambil ya ngeliat pantai gitu malam-malam gitu, suara-suara ombak gitu. Beres-beres itu gue ke balkon nih, gue ke balkon sendiri. Temen gue yang berempat itu kan, gue dari kan dulu 8, nah temen gue yang 4 ini dia masih di bawah nih. Nah, pas gue balik ke atas, itu yang teman gue yang cowok yang dulu kagak ada gitu. Kata gue ngomong kan, ini si Bagus sama si Beler kemana? Kata gue gitu. Gak tahu tadi keluar berdua katanya. Ya udahlah, mungkin nyamperin teman gue yang berempat tuh lagi di bawah lagi pada kumpul. Nah kata gue, gue mau nyantai dulu lah di balkon gitu. Nah, teman gue si Kiki, dia masih kayak ya mungkin penasaran tuh, masih bertanya-tanya gitu ya. Ya udahlah kata gue nggak mau mikirin, maksud gue ya gue pengen nikmatin gitu suara ombak gitu malam-malam gitu. Udah tuh gue duduk kan di balkon. Jadi kan pas di balkon ini kan